Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam santun dan salam sejahtera selalu untuk teman-teman, untuk para sahabat semuanya. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang filosofi keindahan alam. Jadi kita bisa mempelajari dari hamparan alam semesta ini, sebenarnya ada rahasia apa dari alam yang diciptakan oleh Allah. Ada filosofi, ada maknawiyah, ada tamsil apa di dalam hamparan jagat raya ini. Kenapa pula Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu senantiasa awet muda. Allah menganjurkan untuk memandang yang hijau-hijau. Tak lain semua itu merupakan filosofi atau gambaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Paling tidak dari setiap mungkin apa yang saya bagikan, apa yang saya kasihkan tentang sedikit pengetahuan tentang ilmu-ilmu makrifat, tentang ilmu-ilmu hakikat, tentang ilmu-ilmu ketauhidan. Tak lain semuanya itu berharap untuk menjadikan diri kita semakin tenang di dalam kehidupan, tidak bingung di dalam pemahaman, dan kita tetap menjadi orang-orang yang selalu tegak di dalam bertauhid. Insya Allah. Seperti contoh di alam di daerah Samurango, di daerah Borneo ini. Jadi kebetulan untuk hari ini saya ada di pedalaman Samurango. Jadi saya sedikit juga bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu untuk teman-teman, untuk saudara semua. Yakni supaya kita bertauhid kepada Allah, semoga mahabbah kita kepada Allah itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Untuk memaknai ilmu, untuk memaknai tentang alam yang diciptakan oleh Allah, itu semakin dalam kita merenungkan, semakin dalam kita melihat kenyataan kebesaran Allah. Bahkan mungkin semakin dalam kita melihat ke dalam diri kita, maka kita akan semakin tahu tentang kebesaran Allah. Makanya orang-orang tauhid adalah orang-orang yang jenius sebenarnya. Orang-orang tauhid adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang tauhid adalah orang-orang yang kritis di dalam memahami ilmu. Dan orang-orang tauhid tidak gampang percaya atas ilmu apapun yang kita dengar, yang kita baca, tanpa kita membuktikan tentang pengetahuan dari ilmu itu sendiri. Seperti contoh alam. Kalau kita perhatikan dari alam ini, semua menyimpan tentang ketenangan, semua menyimpan tentang betul-betul kedamaian di dalamnya. Semakin kita memasuki ke kedalaman hutan, maka di situ semakin nampak tentang ketenangan dan kedamaiannya sendiri. Nah, pun di dalam diri kita. Di dalam diri kita kalau kita itu menjadi orang yang bijak, orang yang pintar untuk mensyukuri tentang diri, mensyukuri tentang apapun, insya Allah hidup kita tidak akan pernah terombang-ambing oleh keadaan, oleh cara-cara pikir kita, oleh cara-cara menyikapi tentang keadaan hidup ini. Hidup ini bukan tergantung dari bagaimana kita untuk hidup, bagaimana kita untuk berpikir, tetapi dalam hidup ini, di dalam bertauhid ini, di dalam memahami ilmu ini, bagaimana kita cara menyikapi dari semua keadaan yang kita alami. Seperti pemahaman ilmu kemakrifatan, jadi makrifat itu adalah faham, kenal, tahu akan siapa? Akan Allah. Jadi pemahaman tentang kemakrifatan, di sini kita mengenal, kita tahu, kita memahami, lalu kita bagaimana? Lalu kita membuktikan tentang pemahaman itu sendiri dan mempraktekkan dari sisi kehidupan. Yang pasti harapan setiap kita mendambakan hidup dalam ketenangan, hidup dalam kedamaian,
Hidup dalam apa? Hidup dalam selalu senantiasa dilindungi oleh Allah. Impossible tanpa ilmu, impossible tanpa pengetahuan. Kita bisa meraih ketenangan itu, kita bisa meraih apa? Ilmu-ilmu yang kita harapkan. Makanya di dalam mempelajari ilmu tauhid, di dalam mempelajari ilmu kemakrifatan, alangkah indah kalau kita mempelajari tentang ilmu kemakrifatan itu sendiri, kita belajar dengan penuh kehati-hatian. Seperti memahami Allah. Memahami Allah pun kalau dengan cara-cara yang gegabah, lalu kita menjadi orang-orang tauhid yang hanya taklid atau ikut-ikut dari orang-orang yang mungkin beropini tentang Allah, lalu bahasa penyatuan diakui tanpa tahu kita tentang rahasia terdalamnya, tanpa tahu tentang esensi terdalamnya, maka di situ akan menjadikan kerancuan pada diri kita. Apalagi sang raja di raja, sang al-haq, sang esensi, sang pemilik dat. Memahami Allah tidak cukup memahami secara global. Jadi untuk memahami Allah bagaimana? Kita harus tahu rincian tentang Allah itu sendiri, faham tentang keadaan sifat-sifat Allah, faham tentang pekerjaan Allah, faham tentang tindakan dan tanggung jawab Allah kepada apa? Kepada alam yang diciptakan, hamparan alam yang diciptakan ini oleh Allah. Makanya orang tauhid adalah orang-orang yang tidak gegabah di dalam menyimpulkan suatu ilmu. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang Nur Muhammad, tentang Nur Allah, Nurin Nurun ala Nur. Orang-orang tauhid adalah orang-orang yang tidak gampang taklid di dalam mempercayai tentang apa? Tentang teori ma'rifatnya asma. Jadi berbicara tentang Nurin Nurun ala Nur, di situ pembahasan antara wujud dan maknawiyah, pemahaman antara materi dan imaterinya, di situ sangat jelas. Makanya dari pemahaman tauhid yang kita pahami, dari kemarifatan yang kita pahami, tingkat kedudukan kecenderungan kita di mana? Apakah kita selalu senantiasa melogikakan sesuatu yang mistis, atau kita memang membesar-besarkan hal-hal yang sangat mistis? Semua itu tergantung dari sumber awalnya kita mempelajari, dari sumber seorang mursyid yang kita mungkin mempelajari, lalu dari tingkat keyakinan yang kita sadari. Makanya mempelajari ilmu tauhid tanpa seorang pembimbing, tanpa seorang guru, tanpa seorang mursyid, mungkin kita akan bagaimana? Mungkin kita akan lebih cenderung ke arah kebingungan. Mungkin kita akan lebih cenderung ke arah, ya secara umumnya dianggaplah ngawur. Jadi bahasan tentang roh, bahasan tentang nyawa, bahasan tentang sukma, batin, jadi yang diketahui hanya secara global. Sedangkan pembuktian wujud secara global itu sendiri, rincian secara analistisnya kita tidak pernah mengetahui. Kebesaran Allah, kecintaan Allah itu sangat nampak di dalam tubuh manusia, sangat nampak di dalam diri manusia. Nah, sudahkah kita mengenali tentang kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita? Kalau kita tidak mengenali Allah di dalam diri kita, seperti contoh yang sangat sering saya sebutkan, biliunan sel-sel saraf yang ada di dalam tubuh kita, miliaran sel-sel saraf yang ada di cerebrum, yang ada di tengkorak kepala kita, itu masing-masing persarafnya bekerja dengan sendiri-sendiri, dengan tugas masing-masing, tanpa ada rasa iri, tanpa ada rasa kebencian, membenci satu saraf sama saraf yang lain. Nah, ini adalah wujud bagaimana? Wujud simbolik yang perlu kita renungkan, bahwa apa yang ditugaskan Allah kepada setiap saraf itu dijalani dengan penuh sujud, dijalani dengan penuh apa? Dengan penuh ketakwaan dan ketakdiman kepada Allah. Jantung kita yang selalu senantiasa berdetak, lalu banyak sekali di dalam diri kita tentang hal-hal yang sangat rumit yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah selalu senantiasa memperhatikan kita dalam setiap tindakan, dalam setiap hal, dalam setiap apapun. Dan semua yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah bagian dari esensi Allah, bagian dari zat Allah, bahkan bagian dari apa yang pernah terucap oleh
Ya Waliullah Al-Halaj atau Syekh Siti Jenar. Akan tetapi bagi orang-orang tauhid memahami semua itu, kuncinya adalah iksa'u syirri rububiyati. Bahwa apabila kita faham di dalam segala sesuatu, pasti kita diam. Makanya pemahaman tentang ilmu kemarifatan, pemahaman tentang ilmu hakikatan, kita harus piawai, kita harus bijak di dalam memahami ilmu itu. Kalau kita salah menyampaikan, kita ngawur di dalam menyampaikan, lalu kita ceroboh di dalam menyampaikan, maka di situ yang pasti taruhannya adalah nyawa. Apabila kita tetap menyampaikan pada orang-orang atau selain ahlinya, maka kita akan dianggap menjadi orang-orang yang gila. Naudzubillahi min dzalik. Makanya bagi para saudara saya, bagi para teman semuanya, termasuk saudara-saudara saya yang sama-sama menyimak di Ewa Kultur yang ngaji bareng para goibul goib, alangkah indah kalau kita menjadi orang-orang yang diam di dalam keheningan, diam di dalam ketenangan, diam di dalam kebahagiaan. Alangkah indah kalau kita menjadi orang-orang yang tidak sok nerocos. Jadi intinya orang-orang tauhid ilmunya, pemahaman yang kita pahami itu khusus untuk dirinya sendiri, khusus untuk ketenangan diri kita sendiri, khusus untuk pemahaman diri kita sendiri. Bukan ilmu yang sering saya sampaikan, bukan ilmu untuk digembar-gemborkan, untuk selalu dipamerkan, ilmu yang untuk kita debatkan pada orang lain, kita salahkan pada orang lain. Karena orang-orang yang memahami ilmu tauhid dan benar-benar faham di dalam tauhid, melihat keadaan dunia, melihat apapun yang terjadi di dunia, melihat orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu-ilmu kemarifatan dengan seluruh tindak dan perilakunya, maka dia akan bersenyum, maka dia akan tersenyum melihat semua itu. Kejadian apapun, keanehan apapun yang dilihatnya, dia hanya cukup tersenyum, karena senyuman itu mencerminkan dari pemahaman yang dia pahami. Makanya bagi para teman-teman, para saudara, banyak yang perlu kita lihat di dalam diri kita. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita lihat di dalam diri kita. Kita bisa melihat tentang fisiologis di dalam diri kita. Kita bisa melihat organ-organ di dalam tubuh kita. Kita bisa melihat tentang nafas yang selalu senantiasa kita tarik dan kita keluarkan setiap harinya. Kita bisa pelajari tatkala kita tidur, tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya. Jadi semua itu tak lain bagaimana? Tak lain pelajaran kita untuk tetap menjadi orang-orang yang qanaah, untuk menjadi orang-orang yang berakhlak dan tetap sujud kepada Allah, untuk menjadi orang-orang yang selalu senantiasa mengingat Allah, untuk menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bermahabbah kepada Allah. Intinya, apa yang diajarkan oleh Allah melalui alam semesta ini, melalui hamparan alam ini, apapun bentuk simbolik yang diajarkan oleh Allah, apapun bentuk metafora dan filosofi yang diajarkan oleh Allah, itu adalah bahan perenungan kita. Orang-orang tauhid adalah ahli merenung, ahli melihat, ahli mencari tentang hal-hal yang sangat rahasia. Dan sumber segala rahasia itu ada di dalam diri manusia. Seperti yang sering disebutkan, pun termasuk pakar ilmiah, pakar ilmuwan menyebutkan, bahkan ahli teologi menyebutkan, diri adalah merupakan atlas terkecil dari jagat raya ini. 4 unsur yang ada di alam hamparan jagat raya ini pun ada di dalam diri manusia. 4 unsur itu kita bisa jadikan apa? 4 unsur itu bisa kita maknai bagaimana? 4 unsur itu bisa kita buka rahasianya kemana? Itu kembali kepada setiap diri manusia. Makanya tingkat keyakinan, tingkat keimanan itu menentukan tentang kualitas dan kuantitas tentang ketauhidan kita. Tindakan perilaku itu selalu senantiasa mencerminkan tentang keadaan hati orang-orang yang bertauhid. Bertauhid kepada Allah itu penuh kesantunan, bertauhid kepada Allah itu penuh ketawaduan, bertauhid kepada Allah itu penuh dengan apa? Dengan hal-hal kemuliaan. Makanya Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sangat sempurna. Ironi apabila perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan-ucapan kita tidak pernah mencerminkan tentang kesempurnaan yang ditaruh di dalam diri manusia. Semoga di pedalaman ini, di daerah Samurango ini,
Semoga doa saya untuk para saudara, para teman-teman semua, semoga teman-teman menjadi orang-orang tauhid yang betul-betul berakhlakul karimah. Semoga menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersujud kepada Allah. Semoga menjadi hamba-hamba Allah yang selalu senantiasa mensyukuri keadaan hidup kita. Semoga semua apa yang saya sampaikan teramini. Semoga apa setiap kali doa yang saya sampaikan terijabai oleh Allah. Dan semoga para saudara sekalian menjadi orang-orang yang jenius. Kejeniusannya semakin membahagiakan diri. Kejeniusannya semakin menambah ketenangan diri. Keintelektualannya semakin menambah tentang kebahagiaan diri. Dari saya Ewa Kultur, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.